pastiin dulu narsumnya siap dulu. Oke, ada Mas Jema dan Mas Peros. Ya, halo, siap. Nah, siap. Tinggal Mas Jemanya dulu. Apakah sudah ready? Kedengeran ya suaranya ya? Iya, ada. Halo Mas Jema. Pegang itu dia. Mana. Gue makan siang lupa. Saya makan. Oh iya, aku puasa. Udah baik. Lupa. Saking enaknya di masakan mama deh. Enak sih. Saya dengar orang pada makan enak. Terus lihat keluar ada tuh sana tuh. Webinar yang kesekian kalinya kita webinar Ini makan apa? Di bubur apa? Nasi matang doang. Nah, kali ini kita dengan topik yang berbeda. Dengan topik berbeda dengan topik kali ini akan membahas terkait hands-on. Bagaimana cara membangun infrastruktur yang tahan. Itu mencoklat. Dalam artian tahan gangguan yang ada di bagaimana praktikal atau secara bagaimana mengaplikasikan. Nih, tutupnya nih. Kita sudah dihadirkan bersama narasumber kita yang pertama ada Mas Peros, yaitu solution arsitek dari Balikpapan. Wah, juga satu. Lalu juga ada Mas Jema Jam 1 rapat. Memangnya jam 1 rapat. Ya, halo. Ya Mas Jema, silakan Mas Jema dulu deh. Oke, berarti kita mulai semuanya. dari Mas Jema dulu kali ya. Mungkin sebelum kita ke Mas Jema, kita mau announce dulu kalau bahasannya pertama kita ini ya sepakat untuk tidak interupsi selama acara berlangsung. Jadi cukup Mas Jema dan Mas Vero saja. Mungkin untuk pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau nanti pas sesi Q&A boleh nanti langsung by hand raise on atau raise hand ya di fitur Zoom-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya serahkan ke Mas Jema. Silakan Mas Jema. Baik, terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Makin ganteng aja. Terima kasih Pak Agung. Ya, perkenalan. Saya Jema Mawaldi, saya mahasiswa ITTS semester 2 dari Prodi Teknologi Informasi. Saat ini saya bekerja di Sivali, kemudian sebagai junior cloud engineer. Kurang lebih seperti itu, Mas Yoga. Silakan Mas Feras, perkenalkan diri. Ya, halo, terima kasih atas introduksinya ya, sedikit ya tadi oleh Pak Yoga juga sama Mas Jema nih. Perkenalan, saya Feros sebagai solution architect ya di Sivali juga. Di sini sebenarnya nanti akan lebih banyak dibawakan oleh Mas Jema ya. Nanti saya akan bantu validasi dan juga dari sisi hands-on-nya. Cuman untuk dari sisi introduksi microcloud itu apa dan apa yang akan kita
presentasikan ya kurang lebih dari webinar ini mungkin akan lebih di-lead oleh Mas Jema. Oke, seperti itu aja sih. Ya. Oke Mas Dimas, boleh langsung aja silahkan Mas Dimas. Lagi persiapan kayak. Sebentar ya Mas Yoga, saya siapkan dulu slide-nya. Mungkin sambil nunggu Prof. Ono, are you still there? Are you hear me? Oh iya Prof, halo Prof. Here. Halo, Prof. Nah, ada suara itu. Udah muncul ya. Sambil nunggu Jema. Silakan Prof. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Silakan. Oh, yang pasti terima kasih ke Mas Feros, Mas Jema yang sudah mau sharing, Yoga yang sudah jadi moderator, keren banget. Ini ilmunya ilmu luar biasa karena open source dan sebagainya lah ya. Kalau bisa diimplementasikan kita kan jadi lebih lebih berdaulat ya. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya nggak akan lama-lama karena tujuan saya buat ngerekam sih sebenarnya. Curang. Oke, terima kasih banyak Mas Feros, Mas Jema, Ubuntu, Yoga dan teman-teman semua, Pak Agung, thank you very much. Ya Prof, terima kasih juga Prof. Ya, terima kasih Prof. Oke, kalau kayak sepertinya sudah siap, mungkin silahkan Mas Jema langsung kita cerita. Oke, baik, terima kasih waktunya. Baik, pada hari ini tema kita yaitu membangun infrastruktur cloud tahan gangguan untuk sektor strategis. Nah, sebelum masuk ke pada intinya yaitu membangun infrastruktur tahan gangguan untuk sektor strategis, kita bahas dulu apa itu sektor strategis ya. Nah, sektor strategis merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena ini berkaitan pada kepentingan pertahanan serta ketahanan suatu negara. Sebagai contoh yaitu sektor industri, kemudian sumber daya alam, jasa, kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini fisik maupun digital yang mendukung konektivitas serta layanan publik. Mengapa harus tahan gangguan? Nah, ini penting karena pertama yaitu kelangsungan dari bisnis, dari jaringan yang tahan atau infrastruktur yang tahan terhadap bencana ini memastikan operasional bisnis dapat berjalan terus meskipun terjadi gangguan. Ini sangat penting pada layanan online atau cloud. Sorry, Ya. Mas Jema, sorry. Ini udah halaman keberapa? Belum sih Pak, kita belum. baru mulai. Ini slide-nya nggak banyak juga sih. Iya. Intro dulu Pak. Nah, kemudian dari sisi keamanan data. Nah, ketika terjadi bencana atau serangan cyber, nah ini dapat menyebabkan kehilangan data ya. Jadi infrastruktur cloud kita ketika tahan bencana, maka dari sisi keamanan data kita akan tetap aman. Kemudian dari reputasi perusahaan. Nah, kalau infrastruktur kita tidak tahan gangguan, maka kita akan perusahaan akan turun. Karena kalau sering terjadi sistem, pasti user pasti akan marah-marah biasanya. Kemudian dari kepatuhan regulasi, sebagai kita ambil contoh dari banking atau kesehatan, nah ini pasti sangat membutuhkan yang namanya regulasi. Nah, dengan infrastruktur cloud yang tahan terhadap gangguan, maka ini cukup sangat membantu memenuhi persyaratan dari kepatuhan regulasi. Nah, kemudian kita masuk
kepada intinya. Nah, untuk infrastruktur cloud tahan gangguan ini kita membutuhkan konsep high availability. Nah, analoginya itu seperti apa? Seperti berikut ya. Anggap aja ini SOA 1. SOA 1 ini sebagai server atau model ya. Nah, service akan tetap jalan tanpa menggunakan high availability atau sistem akan tetap online ya. Nah, akan tetapi ketika terjadi bencana ini jika menyebabkan modul ini down, maka service ini akan mati, jadi tidak akan berjalan. Contoh service internet ya. Internet dari sisi ISPA ini hanya memiliki satu router atau satu upstream. Nah, ketika itu down, maka internet tidak akan berjalan. Nah, beda cerita jika kita menerapkan teknologi high availability ini. Nah, jika kita memiliki 3 server kita terapkan high availability, service akan berjalan seperti biasanya. Nah, kemudian ketika terjadi gangguan atau bencana, maka menyebabkan salah satu node itu menjadi mati atau down, ini tidak akan mengganggu dari service yang belum berjalan. Service akan tetap berjalan seperti biasanya. Nah, untuk infrastruktur cloud sendiri yang support dari availability yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu teknologi dari Canonical, yaitu Canonical Microcloud. Nah, ini merupakan open source cloud private cloud ya. Jadi microcloud ini merupakan terdiri dari beberapa komponen. Untuk komponen dari networknya, microcloud menggunakan micro OVN, kemudian dari sisi hypervisor menggunakan LXD, dan storage-nya menggunakan distributed storage-nya microchip. Nah, ini bisa kita tambahkan beberapa komponen-komponen lain seperti external storage, kemudian automation, orchestration menggunakan Terraform, Ansible juga bisa. Kemudian untuk authentication bisa menggunakan OIDC, serta observability bisa menggunakan Grafana, Prometheus, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh cloud yang open source, jadi kita bisa mengubah atau menambahkan komponennya sendiri. Nah, dari sisi level desain microcloud sendiri ada sebagai berikut. Microcloud berjalan di atas bare metal yang kita install dengan Ubuntu. Nah, ini Ubuntu yang disarankan yaitu menggunakan Ubuntu versi LTS, minimal versi 22. Nah, untuk saat ini berarti bisa menggunakan versi 22.04 atau versi 24.04 karena versi LTS versi 22. Kemudian kita install LXD, micro OVN, dan microchip. LXD sebagai hypervisor ini bisa menjalankan VM dan container dalam network yang sama. Kemudian untuk OVN ini sebagai software defined networknya, dan microchip sebagai distributed storage. Kemudian kita install juga microcloudnya sendiri untuk gabungkan komponen-komponen tersebut menjadi satu. Nah, untuk lebih optimalnya lagi bisa menggunakan hardware yang sudah tersertifikasi dari bisa kita lihat di misal kita install di server, kita bisa cari, misal kita mau beli perangkatnya, kita bisa cari yang sudah tersertifikasi untuk memaksimalkan support dari microcloud tersebut. Nah, ini bisa kita cari sesuai
sesuai kebutuhan kita, vendor maupun tipenya. Oke, sampai di sini saya lanjutkan kembali. Arsitektur atau topologi dari microcloud ada sebagai berikut. Nah, ini microcloud sendiri ini terdiri dari 3 komponen, 4 komponen tadi ya, dari microcloud, micro VN, LSP, dan microchip. Nah, ini terdiri dari 3 node minimal untuk mencapai dari high availability-nya tadi. Nah, persyaratan yang dibutuhkan setiap node yang akan kita gunakan sebagai cloud ini tadi, infrastruktur cloud ini tadi, yaitu pertama menggunakan 3 NVMe storage untuk setiap busnya. Nah, ini berfungsi pertama sebagai operating system, kemudian local storage dan distributed storage-nya untuk microchip itu tadi. Nah, dari sisi network ini membutuhkan 2 interface 10G. Yang pertama kita gunakan untuk komunikasi intra cluster ya, jadi untuk menghubungkan antara machine 1, 2, dan 3 bisa saling komunikasi. Kemudian yang kedua kita gunakan untuk eksternal atau uplink-nya. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa buka di microcloud requirements-nya. Di sini sudah saya buka. Jadi untuk penggunaan microcloud sendiri dia maksimal di 50 mesin dalam satu cluster yang sama. Untuk produksional minimal menggunakan 3 physical machine, sudah disebutkan, dan tidak direkomendasikan menggunakan virtual machine atau VM sebagai cluster dalam production ya. Nah, untuk prosesor dari microcloud ini kita bisa menggunakan berbagai vendor ya, seperti Intel, AMD, atau kita menggunakan ARM-based. Nah, ini bisa dikombinasikan dalam satu cluster yang sama. Untuk memori, misal dalam development minimal menggunakan 8 GB RAM. Untuk production minimal menggunakan 32 GB. Nah, ini sejalan dari requirement dari CEP. Nah, ini untuk kebutuhannya bisa dilihat di dokumentasi resminya CEP dan microcloud ya. Untuk storage-nya yang disebutkan tadi membutuhkan 3 untuk local storage, distributed, dan OS-nya. Nah, ini minimal 100 GB. Jika di bawah 100 GB bisa berjalan aman, tidak direkomendasikan. Untuk untuk production bisa menggunakan minimal 1 terabyte. Nah, kemudian yang ini tadi untuk networknya, untuk intra cluster, kemudian untuk uplink. Kita arahkan ke ISP biasanya internetnya. Oke, kemudian di selanjutnya ini untuk penjelasan lebih detailnya mengenai LSP sebagai hypervisor-nya. Ini tidak seperti KVM or ST yang mengemulasikan full hardware ya. Jadi untuk ini LSD ini lebih cepat karena dia bisa menjalankan sistem kontainer dan virtual machine. Dan ini topologi yang akan digunakan sebagai micro OVN. OVN ini merupakan open source software defined network atau SDP.
VPN untuk yang built-in dengan OVS atau Open Vswitch. Untuk detailnya bisa kita buka di dokumentasi resminya di Microsoft. Ini ada dari CEP. Ini secara umum network setupnya menggunakan seperti ini. Ini untuk network intranya tadi ya, di 10G untuk komunikasi antar node di dalam clusternya. Ini secara umum kita menggunakan seperti ini. Nah, mungkin kita bisa langsung ke hands-on-nya ada. Saya share screen dulu. Kita sudah deploy microfloat server. Kita hands on. Baik, ini dashboardnya seperti ini, microfloat untuk kita lihat bisa untuk instance ini kita bisa lihat ini tipenya apa, misal VM atau container. Ini bisa kita lihat dari sini instance-nya. Nah, untuk membuat instance sendiri, ini create instance. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini ya. Ini untuk nama, kita bisa install di microfloat ini. Sudah tersedia image yang telah disediakan dari Ubuntu. Selain OS Ubuntu, ini juga bisa mendukung Alma Linux, Alpine, kemudian Arch Linux, CentOS, Debian, kemudian Kali Linux, dan lain-lain. Bahkan sama seperti kita misal mau menambahkan OS router seperti Mikrotik, CHR atau pfSense, OPNsense, BIOS atau yang lain, ini bisa kita dukung. Karena selain image-image yang sudah diberikan dari Ubuntu-nya. Sorry, ini untuk screen-nya terlihat ya? Aman mas. Aman mas. Nah, ini kita bisa menggunakan custom ISO. Nah, kita bisa upload ISO, misal coba saya cari dulu ISO. Yang kecil-kecil ada, kita coba pakai CHR, ini bisa, atau kita bisa install Windows di microfloat. Jadi misal ada instansi atau public sector yang masih menggunakan Windows, kita bisa install Windows ketentuan ini jadi sudah disediakan dari Ubuntu untuk tutorialnya. Nah, ini menggunakan LXD Image Builder, kemudian
untuk Windows-nya. Nah, ini sudah dijelaskan cukup lengkap cara-caranya install LSD builder-nya, kemudian kita repack Windows supaya bisa berjalan di microcloud ini sendiri. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang dulunya tadi kita buat VM-nya atau instance-nya. Nah, ini untuk Windows keperluannya seperti ini, kemudian baru dilanjutkan. Nah, jadi teknologi ini tidak hanya untuk Ubuntu saja. Jadi misal kita membutuhkan kebutuhan lain seperti router, seperti distro yang lain seperti CentOS, Red Hat, kemudian ARS atau yang lain, kemudian itu bisa didukung dari microcloud ini. Atau kita bisa jika kita sebelumnya menggunakan cloud yang lain, contoh menggunakan Proxmox ya, kita bisa menambahkan eksternal video image sendiri atau dari ekspornya dari Proxmox kita masukkan ke dalam microcloud, bisa menggunakan upload instance file. Jadi tinggal kita upload, atau versi VMDK kita coba-coba di VMware atau di VirtualBox di laptop kita, kemudian kita upload atau kita hosting ke microcloud ini. Kita tinggal menggunakan external format ini, kemudian kita upload. Nah, bisa kita tentukan clusternya. Oke, ini untuk create instance ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita akan coba buat kontainer dan virtual machine ya. Ini sebelumnya sudah ada kontainer, sudah saya coba. Kita bikin tipe kontainer, kemudian clusternya. Nah, ini untuk cluster group, kita bisa membuat grup dari cluster ini yang telah kita buat tadi dari microcloud. Mungkin dan sebelumnya kita telah mengikuti bangun microcloud bangun private cloud dalam 10 menit. Itu nanti dijelaskan tutorial instalasinya untuk join cluster ya. Nah, ini untuk cluster membernya. Jadi kita bisa menentukan instance ini akan kita pasang di member yang mana atau cluster member yang mana. Jika kita pilih any, maka ini akan terpasang di cluster yang random atau yang tersedia. Nah, ini kita bisa buat groupingnya di nah, ini kita bisa buat cluster group ya. Misal nanti dalam kita memiliki 50 node. Dalam 50 node ini 12 diantaranya akan dibuat sebagai netlist cluster ya, context. Nah, kita tinggal tambahkan, kemudian kita pilih cluster mana saja yang mau dijadikan grupnya. Nah, ini bisa nanti akan seperti ini ya. Kembali lagi di create instance, kemudian di device-nya bisa kita tentukan penyimpanannya menggunakan berapa, misal 16 GB, kemudian network-nya kita arahkan. Ini kita buat sebelumnya di profilnya dahulu. Oke, mari coba kita lihat di profil. Nah, ini untuk profil defaultnya.
sudah kita ubah sebelumnya. Jadi untuk ini storage-nya kita menggunakan CHAP, atau karena ini tidak kita pasang untuk local storage-nya, jadi kita arahkan ke storage atau remote-nya ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk network kita buat di konfigurasi network. Nah, ini microcloud ini bisa mendukung beberapa saya buka ini microcloud ini untuk networknya cukup mendukung banyak fitur, apalagi untuk versi-versi yang baru ya. Networkingnya ini mendukung beberapa tipe seperti bridge, OVN, MAC-VLAN, SRIOV atau fisikal langsung. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita lihat di dokumentasi resminya ya. Ini kembali lagi. Nah, ini pada showcase hands-on ini kita menggunakan versi OVN. Nah, untuk membuat versi OVN ini kita tinggal menambahkan uplink dengan tipe fisikal. Kita arahkan ke upstream masing-masing klasternya. Nah, ini di klaster ini sama menggunakan di ENP6S0 semua. Ini jika menggunakan tidak interface ya, di setiap member kita bisa mengubah menjadi manual. Jadi setiap misal di microcloud 1 menggunakan ENP5 atau microcloud 3 menggunakan ENP5, nah ini bisa kita ubah secara manual untuk parent si uplinknya ini. Ini tergantung dari sisi lapangannya. Nah, kemudian kita setting untuk OVN range-nya, routes, kemudian gateway. Di microcloud ini juga mendukung name server. Nah, ini bisa menggunakan dari LXD sendiri atau kita buat ke arah DNS public ya. Oke, setelah kita buat uplinknya, kemudian kita buat OVN-nya. Nah, cara kita tambahkan tipenya OVN, dia namanya. Untuk uplinknya kita menggunakan uplink yang telah kita buat tadi. Untuk address-nya menggunakan yang tadi custom. Oke, ini kita bisa konfigurasikan sebagai NAT. Kita ini bukan IP public. Misal kita dalam VM ini akan menggunakan IP public, ini bisa kita ubah menjadi false. Jadi ini tidak sebagai router. Dan DHCP bisa kita buat false atau true sesuai kebutuhan. Setelah kita buat interface OVN-nya akan muncul seperti ini. Nah, dalam konfigurasi ini kita menggunakan versi NAT ya. Jadi karena ini IP-nya IP lokal, supaya bisa terhubung dengan internet, jadi kita menggunakan NAT.
kita tambahkan di sini. Ini tinggal kita sesuaikan kebutuhan interface Ethernetnya ini mau ditambahkan berapa, sesuai kebutuhan aja. Kemudian jika kita punya GPU untuk mungkin kita nge-lab AI, kita bisa menambahkan GPU di sini. Nah, untuk pas NVIDIA GPU untuk kontainer mungkin bisa dilihat dari dokumentasi ini ya. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, kemudian untuk custom device ini kita bisa menambahkan USB atau TPM. Ini biasanya kalau TPM ini untuk Windows. Kemudian kita bisa menambahkan PCI. Jadi satu PCI X16 atau X8 kita pasang VGA atau pasang Ethernet card, itu bisa langsung kita pass through ke dalam si PM. Kita buat resource limit dari profile bisa, atau bisa langsung dari instance. Ini bisa kita ubah. Oke, ini untuk instant ini dalam microcloud kita bisa protect dari deletion atau menghapus secara tidak sengaja ataupun sengaja, kita ubah menjadi yes. Nah, ini bisa. Jadi kalau ada orang iseng menghapus PM atau tidak sengaja terhapus PM-nya, itu bisa kita proteksi supaya tidak bisa terhapus. Kemudian ini ada beberapa versi OS yang ini tidak support atau tidak mendukung secure boot. Untuk snapshot bisa. Kemudian migration, nah ini karena nanti kita akan coba untuk availability-nya, kita aktifkan low stateful migration. Nah, nanti bisa kita lihat, kita coba ya. Nah, dari cluster member 1 misal down, akan jalan atau berjalan di cluster yang lain. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, belum kita lanjutkan. Mungkin sesi Q&A nanti aja Mas, di belakang aja. Iya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Mungkin kita hands on untuk migration, Mas, untuk melihat menampilkan dari sisi high availability-nya. Oke. Mungkin gantian share screen ya Mas ya, Mas Jema ya. Mungkin terima kasih juga Mas Jema nih udah presentasi dengan sangat komprehensif dan sangat baik ya. Nah, kurang lebih Mas Jema ini salah satu mahasiswa lulusan bootcamp juga dari TTS batch pertama ya. Nanti mungkin kedepannya kita akan lakukan workshop lain nih secara offline di TTS juga. Jadi semisal ada mahasiswa atau mahasiswi di TTS yang baru join di TTS, mungkin di PKKMB baru atau semacamnya, itu nanti kita bisa adakanlah workshop kedua gitu ya, untuk kita training bersama ya. Kebetulan Mas Jema juga setelah ikut workshop tersebut ya, workshop microcloud juga waktu itu, kebetulan Mas Jema ini salah satu yang top 10 juga dari kelas itu juga ya. Akhirnya si Vali tarik ke industri, dan saat ini beliau sudah lumayan fasih lah dengan apa itu microcloud ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Jema. Jadi terima kasih Mas Jema ya atas waktunya selama ini dan juga keinginan belajarnya yang sangat tinggi juga gitu. Oke, jadi mungkin sebelum saya masuk ke area lebih lanjut ya, kurang lebih ya, untuk membahas microcloud ya, terkait dengan teknisnya pada
webinar kali ini kan kita membahas soal bagaimana membangun private cloud yang open source, lalu itu juga bisa mendukung yang namanya ketahanan ya, kurang lebih ya. Bagaimana kita juga nggak cuma sekadar bisa bangun tapi ya udah gitu, nggak ada nggak ada value ataupun nggak ada keuntungan untuk memakai yang open source. Nah di sini paradigma open source terkait dengan teknologi itu akan coba ini ya, kita patahkan lah stigma-stigmanya. Kalau open source tuh misalkan jelek, nggak ada fitur yang kayak yang berbayar gitu ya. Nah di sini kita bisa tunjukkan nih kalau Microcloud itu udah mendukung yang namanya auto failover, high availability, dan juga anti ransomware juga, karena ini berbasis CEP. Dan nanti saya akan jelaskan juga ya secara mendetail, secara high levelnya lah kurang lebih seperti apa. Nah ini juga menjadi poin yang penting ya di industri sendiri ya, karena memang kalau kita bicara soal efisiensi atau misalkan bicara soal bagaimana cara kita bisa comply juga dengan peraturan-peraturan Komdigi yang baru ya, terkait dengan aplikasi PPSE, aplikasi resmi pemerintah atau aplikasi yang ada di dalam naungan Komdigi juga, terutama bagaimana aplikasi itu harus menggunakan yang namanya open source dan juga komputasi awan ya. Nah itu kan juga jadinya penting tuh, karena pasti dari industri sendiri, dari sisi saya yang bisa saya share adalah ketika peraturan tersebut keluar, pada akhirnya pemain-pemain industri juga, terutama dari sisi government ya, itu banyak sekali mencari solusinya, bagaimana sih ini dibangun gitu, bisa nggak sih ini beneran untuk untuk mendukung operasional dari sisi sektor yang strategis tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Jema juga gitu ya. Apakah pertanyaannya adalah apakah open source bisa mendukung ini semua gitu, karena sama-sama kita tahu ya yang berbayar itu juga pasti memiliki fitur yang sangat sudah bisa dibuktikan lah, sudah proven. Nah lalu open source ini sebagai pemain yang mungkin baru kita gandrungi juga ya di industri, apakah bisa melakukan hal yang sama juga gitu. Nah di webinar kali ini kita coba proofing soal itu, dan juga saya coba nanti jelaskan secara high level ya, seperti apa sih teknologinya gitu. Tadi Mas Jima sudah menjelaskan sesuai dengan sesuai dengan high level yang secara umum. Jadi saya juga coba lebih detailkan lagi lah seperti apa. Oke, saya izin share screen. Mungkin saya sebelum ke arah proofingnya ya, mungkin saya akan coba jelaskan dulu seperti apa gambaran yang kita punya saat ini ya. Sudah terlihat belum ya layarnya ya? Karena kita juga masih ada 1 jam 20 menit lagi nih, jadi impactful nih kalau kita bahas secara topologi ya, atau arsitekturnya seperti apa secara high level ya. Oke. Mungkin ini kalau yang agak awam mohon maaf ya, mungkin saya akan coba jelaskan gimana sih secara mudahnya gitu ya, untuk dipahami semudah mungkin lah saya akan coba ya. Oke, pertama yang akan kita showcase itu ada 3, kita install itu di atas VM ya, jadi ini bukan bare metal. Jadi kurang lebih kita punya 3 VM. VM-nya ini namanya kelihatan nggak ya? Sorry. VM-nya ini ada namanya Microcloud 01, lalu kita buat 3 kali ya, Microcloud 02, lalu Microcloud 03. Nah ini sebagai VM. Nah dimana tadi Mas Jema juga sudah sampaikan ya, bahwa untuk requirement-nya sendiri sebenarnya itu jauh lebih ringkas ya daripada teknologi private cloud yang mungkin 2015, 2016 atau tahun belasan lah ya, karena ini sifatnya itu hyperconverged atau HCI, di mana storage dan juga hypervisor secara komputasinya itu digabung ya kurang lebih, jadi storage dan komputasi itu jadi satu. Nah untuk yang kita gunakan saat ini adalah kurang lebih satu ini secara volume ya, kita menggunakan namanya SDB Microcloud 01 SDB. Ini sebagai CEP-nya, cluster CEP ya, nanti akan saya ini juga. Terus 2 SDB, terus Microcloud 3
SDP ya. Oke, nah ini berada dalam satu logical chip ya, kurang lebih storage chip. Sorry. Nah, oke, terus ini namanya chip cluster. Nah, ini nih sebenarnya resep rahasianya di balik gimana cloud itu bisa high available ya, atau fault tolerant. Karena kalau kita ngomongin soal teknologi yang seperti itu ya, teknologi yang dipakai oleh proprietary atau misalkan teknologi canggih yang dipakai oleh enterprise gitu ya, yang teknologinya itu bisa fault tolerant atau dia anti mati kurang lebih ya. Nah, ini yang sebenarnya mereka pakai, cuman mungkin perbedaannya adalah dari segi arsitektur storage yang digunakan. Kalau di open source sendiri rata-rata kebanyakan tuh pakai metode yang sama seperti CHAP, yaitu file replication ya, kurang lebih over network ya. Jadi dia SDS, berbentuk SDS, di mana storage-nya itu sendiri berbasis network ya. Jadi dia itu akan mereplikasi file yang akan dibuat dalam hypervisor-nya untuk menjadi replikasi lah, untuk terreplikasi ke dalam pool yang lain. Nanti akan saya coba jelaskan dan juga praktikan. Nah, ini kurang lebih topologi yang kita pakai saat ini. Nah, lalu di atasnya ini ada kurang lebih secara ini aja ya, secara gambaran. Ini ada microcloud, di atasnya di atas microcloud ada VM yang tadi di showcase oleh Mas Jema, kurang lebih ada VM apa. Kurang lebih seperti ini ya secara topologinya ya, yang kita gunakan di showcase saat ini ya. Nah, ketika nanti ketika kita buat satu VM dalam cluster microcloud ini ya, nanti data store atau misalkan volume, ketika kita buat VM itu kan pasti akan membuat yang namanya volume ya. Dan di sini nanti dia akan generate satu volume. Saya kan pakai ini ya, volume, misalkan volume VM alpha. Nah, nanti otomatis untuk mekanisme file tolerannya, nanti volume alpha ini akan terreplikasi ke dalam 3 storage ini yang sudah di clustering secara logical ya, melalui network juga. Nah, jadi dia akan buat 3 replikasi lah kurang lebih. Nah, replikasi ini bisa diatur ya, mau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya, tergantung kebutuhan kita. Cuman untuk minimum yang memang best praktisnya untuk ketahanan data ya, itu biasanya tuh 3 sudah cukup sih. Dan ketika arsitektur ada seperti ini, misalkan 3 ya, ini clusternya akan tahan terhadap fault tolerant yang cuma 1 node kalau mati gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan di awal ya, yang soal bagaimana sistemnya itu tetap online dan juga tidak online ya. Jadi kalau misalkan ini mati, misalkan node ini mati, nah 2 ini akan tetap menjalankan VM yang ada di atasnya kurang lebih. Misalkan VM ini, VM Charlie ada di microcloud 3 ya, misalkan VM Charlie ada di node 3. Nah, node 3-nya mati. Nah, cuman karena file volume VM-nya itu ada di sini, ada di semuanya ya, sudah terreplikasi, maka node lain bisa mengakses volume VM ini ke dalam cluster mereka sendiri. Nah, jadi secara otomatis nanti microcloud akan bisa memindahkan
VM yang mati tadi, di node yang mati, VM yang ada di node mati tadi, ke node yang lain yang masih hidup dan masih punya space lah kurang lebih untuk menjalankan migrasinya atau auto failover-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu lagi sih yang agak missing ya dari sini ya. Kita lupa menjelaskan yang namanya load balancer juga. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, kita tuh ngaksesnya itu lewat domain kayak gini ya. Oke, jadi tts.civale.co.id kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita punya 3 node kayak gini ya, ini kan ada IP-nya masing-masing kurang lebih. Misalkan ini misalkan aja ya, saya agak lupa sih IP-nya apa. Misalkan ini ya, 2 terus IP-nya 1003 10.004. Nah, gimana cara ngakses dashboardnya gitu? Karena kurang lebih semua komponen itu diinstal secara bersamaan ya, atau uniform lah kurang lebih. Nah, di setiap node ini komponen sama terinstall, ada microcloud, ada LexD, ada microchip, ada microVN, ada dashboardnya juga di dalam satu ini juga sama, ada dashboardnya juga, ini juga sama, ada dashboardnya. Nah, untuk itu kenapa kita bisa akses ini dengan domain? Karena domain kan cuma bisa satu record ya, DNS recordnya cuma bisa satu. Nah, ini kita pakai namanya load balance menggunakan hub proxy. Nah, hub proxy ini kurang lebih seperti ini cara kerjanya ya. Sebentar, saya coba atasi. Yes. Dan ini VM lain sih sebenarnya ya, kita buat mesin lain, cuman topologinya seperti ini juga nggak ada masalah. Proxy nanti proxy atau gini aja deh, sorry, biar sesuai dengan topologi yang ada ya. Misalkan kita buat VM di luar itu ya, satu lagi VM proxy ini. Proxy ini menggunakan IP public ya kurang lebih. Jadi misalkan 100, 123, 233 misalkan 54 gitu ya. Nah, ini nanti dia akan otomatis load balance dari kan ada user mau mengakses ya, user ini kita sebagai akses yang mau mengakses, dan nanti dia otomatis akan membuat jalur load balance seperti ini kurang lebih ke tiap node-nya ya. Jadi ini ada randomnya gitu ya, jadi load balance secara random. Nah, jadi ketika kita mau mengakses cluster ini, kita melewati yang namanya hub proxy. Jadi ini aman juga dibuat seperti ini. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika terjadi serangan cyber, misalkan di DOS dan lain sebagainya macam, nanti yang akan terbebani adalah hub proxy, server hub proxy-nya. Karena di sini juga bisa mengatur yang namanya firewall dan lain sebagainya macam ya. Misalnya kita pakai Wazoo endpoint, DDR, itu juga bisa kita pasang Wazoo di sini ya, untuk melakukan yang namanya monitoring network. Nah, kurang lebih seperti itu ya secara gambaran ya. Semoga ini nggak bikin bingung lah kurang lebih. Oke, mungkin langsung kita praktekin aja ya, seperti apa soal fault tolerance juga. Nanti sambil kita balik lagi ke sini ya biar nggak bingung ya. Oke, coba saya buka layar sebelah sebentar. Terus saya coba buka di sini. Oh, nggak bisa. Nah, kurang lebih ini ya, ini yang tadi kita bikin. Coba saya mau sharing-nya dulu. Share link. Saya mau buka di sini, coba bisa ya. Oke, bisa ternyata. Ini kelihatan ya screen yang saya share ya. Mana? Ya, nah kurang lebih tadi ya, ini yang saya jelaskan tadi, ada hub proxy, microcloud 01, microcloud 02. Jadi sama seperti ini ya kurang lebih ya topologinya.
Jadi ada 3 VM untuk microplotnya, lalu ada hub proxy. Nah ini IP public tapi jangan dikasih tahu IP publicnya ya. Nah akhirnya kita bisa mengakses yang namanya ini ya, dashboardnya dari microplot cluster ini tadi ya, yang tadi sudah ditunjukin juga sama Mas Jema. Nah ini IP private ya, jadi kalau kalian ping dari CMD kalian ini nggak bisa, karena ini private. Jadi masih aman kalau di share. Nah oke, kita langsung aja ya praktek ya. Terus sebelum praktek mungkin satu lagi saya mau jelaskan, di sini kita juga bisa set parameter ya, cluster healing thresholdnya. Jadi misalkan ketika microplot itu aware ya kalau misalkan node ini mati gitu, nah nanti secara otomatis dia akan bikin health check kurang lebih atau counter ya untuk berapa lama VM itu dipindahkan. Nah di sini saya memilihnya 5 detik ya. Jadi semisal node itu mati dan tidak responding ketika di ping atau diajak ngobrol sama node lain ya, kurang lebih node ini mati nih, ini gimana ya gitu. Ya udah kita tunggu 5 detik ya. Ini node dua node ini lagi ngobrol nih misalkan. Node ini mati nih, nggak bisa direspon gitu. Sudah 5 detik, VM-nya kita tarik aja ya ke node kita lah, terserah mau yang mana, mau bisa node 1 atau node 2 gitu ya. Nah kurang lebih secara desainnya seperti itu. Nah ini kita bisa setting di sini. Lalu kita juga bisa replikanya ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Replikanya ini kita mau berapa ya kan, mau berapa setiap VM tuh mau bikin berapa replika di pool chatnya, kurang lebih bisa bikin 2, bisa bikin 3. Nah kalau 3 fault tolerance 1, kalau bikin 4 node itu fault tolerance 2, jadi bisa 2 node yang mati. Oke, kita coba ya. Nah ini VM alpha dari microplot 01 ya, coba kita matikan ya di VM ini ya, microplot yang ini coba kita matikan. Mungkin sebelum nggak apa-apa, langsung aja ya, langsung kita matikan, kita force stop. Nah apakah nanti VM-nya langsung pindah? Nah ini udah stop ya, udah stop. Oke, dia masih loading. Ini karena ini nested virtualisasi ya, jadi memang performanya nggak seoptimal dimana kita langsung install di atas bare metal gitu. Jadi punten guys kalau memang agak lama gitu ya. Nah dia error ya, statusnya error. Jadi cluster juga dia offline. Nah nanti kita tinggal tunggu berapa lama ya, dia bakal pindah sendiri, auto healing. Mungkin sekitar berapa puluh detik lagi ya kurang lebih ya, karena emang ini nested dan hard disk yang biasa, jadinya emang agak lama ya. Karena tadi seperti yang udah Mas Jema sampaikan di awal tadi ya, ini memang kalau untuk sektor yang kritikal itu memang diwajibkan ya atau diperuntukkan untuk memakai NVMe storage. Jadi write speed sama IO speednya tuh jauh lebih kenceng ya kurang lebih ya. Oke, tunggu sebentar. Ini kita masih evacuated. Nah, udah ya, berarti prosesnya udah jalan karena dia udah tulisannya udah evacuated lah. Nah, kalau udah tulisannya begini berarti node lain udah aware tuh. Oh, ini mati ya node-nya. Udah 5 detik nggak responding. VM-nya dipindah lah gitu. Nah, ini ya udah jalan ya. Tuh, node-nya sudah pindah ke node sebelahnya secara otomatis. Ya ini nggak ada berapa puluh detik tadi ya, mungkin 30-40 detik ya. Nah ini itu pun karena nested ya guys ya. Mungkin kalau di atas bare metal, NVMe dan switchnya dan lain-lain itu udah optimal 10G atau 25G atau 4G ya, ini bakal jauh lebih cepat lagi gitu ya. Mungkin dari hitungan detik ya dan lain sebagainya macam lah, tergantung dari parameter atau setup kita di on premise gitu ya. Oke. Terus apa aja sih tadi yang saya izin tambahin ya Mas Jema ya, tadi belum sempat di cover ya, terkait dari migration dan sebagainya macam. Nah terus kalau misalkan kalau misalkan node-nya udah nyala lagi nih misalkan ya, ini kan tadi mati, misalkan kabelnya
kesandung gitu ya, nggak sengaja kecabut gitu ya, orang main ke server kesandung apa gimana gitu ya, nggak tahu. Nah, kita nyalain lagi lah servernya. Nanti prosesnya seperti apa ya, ini harus manual sih kalau ini ya, karena dia nggak akan langsung otomatis balik. Kita harus pencet manual untuk restore, jadi dia akan balik ke node asalnya lah. Ini tadinya di node 1 ya, backup node 1 ya. Nah, nanti dia akan otomatis. Nah, kita harus sabar sih nunggu servisnya ini jalan. Lagi-lagi ya, ini mengapa kita beruntungkan untuk pakai NVMe, jadi biar jauh lebih cepat untuk servis restore-nya, untuk servis boot up-nya lagi. Nah, itu biar lebih kenceng lah, sama booting OS-nya gitu ya. Ini servisnya masih belum nyala ya. Nah, ini masih evacuated. Misalnya menit lah, karena udah saya tes tadi ya, 1 menitan lah ya, untuk nunggu dianya ngeload semua servisnya dulu. Kelihatannya dari mana, biasanya dari RAM-nya sih. Ini masih 400. Kalau misalkan udah 2 GB atau 3 GB, nah berarti dia udah normal lagi gitu ya, untuk di store. Sebentar ya, kita tunggu. Nah, jadi kurang lebih ini pembuktian ya guys ya, bagaimana software open source ini kalian bisa langsung install di lab kalian tanpa harus membayar atau menjalani proses komersil ya, misalkan beli dulu atau apalah, enggak. Ini bisa langsung kalian install di lab kalian sendiri, atau kalau mau pakai virtual machine juga bisa. Ini karena pada dasarnya saya juga ini pakai di VM ya, kurang lebih ya, virtual machine ya. Kalian juga bisa pakai tools semacam Proxmox atau pakai LXD juga kalau mau ngikutin kita ya, kayak gini pakai LXD juga, atau pakai VirtualBox dan sebagainya macam untuk menjalankan proses yang kita lakukan juga ya. Karena ini juga kita nggak gede-gede banget kok speknya ya. Ya lumayan lah untuk ukuran server ya, tapi nggak terlalu besar lah. Karena minimumnya itu RAM-nya tadi 8 GB ya, untuk coba-coba. Bisa jauh di bawah 8 GB sih, 4 GB, 6 GB pun oke gitu. Terus CPU-nya paling 4 core per VM-nya. Jadi totalnya kalau misalkan mau dibikin satu cluster itu cukup 32 GB RAM. Yang punya laptop atau misalkan punya 32 GB PC ya, RAM-nya. Storage paling 300 GB cukup, nggak perlu banyak-banyak. Terus CPU core-nya paling 12 core lah, itu untuk dibagi 3 node ya. Nah, ini udah balik lagi ya nih ya, servisnya kurang lebih. Saya coba tes dulu Microcloud status. Oke. Nah, kita tinggal coba yang namanya restore ya. Restore-nya bisa CLI atau lewat ini ya. Nah, kita evacuate lah. Evacuate. Sorry, ini salah. Ini di sini guys. Nggak bisa di sini. Node yang lain soalnya. Nah, kita cluster. Nah, ini evacuated ya, kita restore. Nah, ya otomatis akan balik lagi gitu ke node asalnya. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, operational kayak gini ya. Misalkan mau manual nih, kita mau node-nya itu mau dibersihin atau mau di maintenance, mau di upgrade gitu ya memorinya, kita bisa klik evacuate gitu ya. Lalu nanti VM-VM yang di atasnya otomatis akan berpindah ya, kurang lebih ke node lain. Nah, habis itu kita bisa unmounting servernya, atau kita bongkar aja, kita power off, kita bongkar, dan nanti kalau udah selesai tinggal colok lagi aja, dinyalain. Oke. Ini sudah membuktikan ya guys, bahwa teknologi open source pun sudah bisa setara dengan yang berbayar ya, atau yang proprietary kurang lebih, karena ini otomatis failovernya gitu, tanpa saya ketik-ketik dari belakang atau gimana. Nanti kalian juga bisa coba sendiri sih fitur-fiturnya ya. Oke. Mungkin ada apa lagi yang bisa, migration. Oke, kita coba tes migration ya. Misalkan kita pindahin VM Charlie dari Microsoft Node 3 ya, dari Node 3 yang ini, untuk kita pindahkan ke misalkan Node 2 gitu ya. Kita migrate ya, di menu migrate sini, lalu kita ke Microsoft 2, pilih, kita migrate, dan nanti
nah dia akan berjalan ya. Lagi-lagi kecepatan dia migrasi itu tergantung daripada infrastruktur yang kita miliki guys. Jadi kalau misalkan kita setup NVMe dan juga network yang sangat kenceng ya di switchnya atau dan lain sebagainya macam, otomatis ini juga akan jauh lebih efisien lagi atau optimal. Nah ini udah berhasil ya untuk berpindah node dan sebagainya macam semudah itu guys. Dan ini semuanya dibangun di atas software yang open source ya, yang sifatnya gratis ya. Kalian bisa langsung coba. Terus apalagi yang mungkin yang bisa kita showcase lagi terkait dengan HA-nya ya. Tadi HA proxy juga udah. Oh iya, login ya kurang lebih ya. Mungkin Mas Jema boleh di showcase yang login seperti apa. Mas Jema ada nggak kira-kira? Masih di mute Mas, sorry. Iya. Ada Mas, untuk authentication kita bisa pakai OIDC ya. Kita saya share screen. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit Mas OIDC itu apa Mas? Oh oke siap. Jadi kurang lebih bisa sampaikan. Oke, mungkin Mas sambil praktek ya Mas ya, itu mungkin tolong bantu di praktek juga. Jadi OIDC itu kurang lebih open standard ya, sini open source juga ya kurang lebih. OIDC itu adalah standar yang dipakai oleh Google Autentikasi, SSO, Google SSO, terus Microsoft Azure juga udah support OIDC. Jadi misal kita misalkan kebutuhan kantor ya, misal kantor atau kebutuhan komunitas gitu ya. Komunitasnya nih kebetulan udah pakai Google gitu ya, misalkan Google Workspace atau apa. Nah itu kita bisa settingkan OIDC-nya melalui LexD. Misalkan komunitas itu mau kita kasih akses ke LexD cluster kita gitu ya. Nah kita bisa tuh settingkan atau arahkan loginnya itu menggunakan login yang sudah kita punya dari awal gitu. Misalkan mau pakai Google, mau pakai Microsoft LDAP, Active Directory, nah itu bisa banget ya. Nah inilah salah satu keuntungan juga ya daripada si Microcloud itu sendiri, karena itu sistemnya terbuka ya dan bisa diintegrasikan ke mana aja gitu kurang lebih. Terutama kalau dari sisi industri itu kebanyakan pakai Active Directory ya. Nah ini juga sudah mendukung untuk keperluan organisasinya gitu. Misalnya pada pakai Microsoft ID dan lain sebagainya. Nah setting bisa buka di setting Mas untuk OIDC settingannya gitu. Jangan deh nanti ya ketahuan tokennya ya, mungkin yang masih kosong itu apa ya, coba cari, bantu cari Kalau kita showcase dulu yang cara loginnya Mas. Oh boleh iya boleh Biar kebayang. Yes. Oke, ini mungkin saya ganti dulu karena ini udah langsung login soalnya. Nah ini untuk loginnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa masuk biasanya untuk LSD atau Canonical Microcloud dia bisa login via SSO atau via TLS. Untuk via TLS itu dia pakai sertifikat, kita install. Kalau sudah punya sertifikat tinggal kita masukkan ke tokennya, trust tokennya dari ya Bonso, nanti bisa disesuaikan caranya. Jika sudah ada sertifikat atau belum ada, kita bisa generate atau menggunakan yang sudah ada. Nah ini kalau via SSO, nah kita bisa menggunakan via TLS. Nah ini kita bisa menggunakan login via SSO atau OIDC tadi ya. Nah ini bisa
kita menggunakan email. Saya lupa passwordnya. Bisa login ya username password, nanti tinggal nanti usernya ini juga kita bisa buat grouping ya Mas ya. Ya, betul. Bisa. Jadi ada fitur multi tenansinya juga. Jadi misalkan kita mau bikin misalkan dalam satu perusahaan ya, misalkan multi tenansinya itu mau dijalankan. Misalkan ada tim DevOps atau tim infra atau ada tim finance, audit. Nah, itu mereka misalkan minta VM atau minta diberikan akses untuk mereka menjalankan operasional IT-nya mereka sendiri. Nah, itu bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas yang mereka perlukan gitu. Misalkan mereka perlu buat VM berapa, terus nama projectnya apa gitu ya. Nah, itu semua bisa dilakukan seperti itu sih. Ini mungkin tidak kelihatan semuanya. Oh, kelihatan. Coba diklik aja permissionnya, dikasih tahu apa aja permission yang bisa kita mungkin dari identitas, ya. Ini dari grup. Nah, ini tinggal kita tambahkan namanya dulu ya. Gitu. Nah, ini bisa tinggal kita tambahkan identity yang mau jadi satu grup ini. Kemudian untuk permissionnya, nah ini Ya, permissionnya cukup lengkap ya. Ada per resource bisa kita atur. Jadi mirip kayak di Kubernetes ya, resource manager itu ada juga di sini. Bisa atur instance. Misalkan user ini cuma boleh akses instance ini, terus apa aja yang bisa dilakukan di instance-nya. Misalkan cuma viewer doang sebagai auditor tadi ya, atau cuma bisa ngelihat usage-nya dan lain sebagainya macam. Nah, itu bisa kita atur melalui ininya ya, multi tenancy dari Elastic secara natif juga. Nah, itu ada definisinya yang bisa kita tambahkan. buat operator ya. Ya. Bisa menggunakan image apa aja dia sesuai resource-nya. Kemudian network bisa menggunakan apa aja network-nya, atau bisa pakai project ya. Kita buat sesuai project. Ini sebagai viewer kan. Nah, oke. Ini seperti berikut Mas. Ya. Nah, itu tadi kita udah bisa bikin grup ya. Misalkan ada auditor, misalkan ada
project inilah NOC-nya, atau misalnya ada SRE, Site Reliability Engineer. Nah, ini kita bisa berikan akses lah, kurang lebih bisa kita aturkan di dalam microplotnya juga seperti apa gitu. Nah, nanti dalam grup itu kita bisa tambahkan identitasnya kurang lebih. Misalkan dia tadi loginnya pakai email apa, nah itu bisa kita tambahkan dalam grup itu. Jadi sangat-sangat modern lah kurang lebih. Oke, mungkin sebentar ya, saya coba tunjukkan dari sisi observability-nya tadi ya, mungkin supaya waktunya bisa tergunakan dengan baik. Sebentar ya, saya coba buka Grafana-nya yang udah existing ya. Sebentar, sorry, saya harus cari passwordnya dulu. Saya izin share screen ya untuk Grafana. Oke, silakan. Oke. Nah, kelihatan nggak layarnya? Nah, ini kurang lebih Grafana-nya Microplot ya. Jadi sudah sangat lengkap banget. Jadi misalkan kita mau buka per project juga bisa ya, misalkan project paling infra. Nah, ini kita bisa ngelihat di project ini tuh udah pakai bandwidth berapa, distributnya berapa, IOPS berapa, RTX sesuai, terus memori mana yang paling boros di VM-nya. Nah, terus project management, project usage, terus dari sisi latency juga kelihatan, pokoknya lengkap banget ya di sini. Per VM-nya pun ada ya. Nah, misalkan, ini ya, ini per VM-nya. Terus Central 2 dan sebagainya macam ya. Ini health check-nya seperti apa. Nah, ini semuanya sudah lengkap kurang lebih. Dan ini semuanya tutorialnya ada di dokumentasinya Microplot secara online ya guys ya. Jadi ini sudah bisa diakses secara umum, jadi kalian udah bisa langsung ngoprek nih gitu, kalau misalkan tertarik mau coba gitu ya. Dan jauh mudah kok untuk dipahami ya dari sisi tutorialnya dan juga dokumentasinya. Oke, mungkin itu ya yang kita sampaikan ya Mas Jima ya untuk hari ini ya. Atau mungkin dari Mas Jima sendiri yang mau ditambah sebelum kita mungkin masuk sesi Q&A ya, karena saya lihat ada lumayan banyak nih yang bertanya. Sudah mulai berhamburan ya Pak. Iya. Gimana Mas Jema, ada ditambah? Kalau dari saya sekian, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi Q&A. Oke, ya Mas Yoga, mohon kita lempar ke Mas Yoga lagi nih. Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung baca ya teman-teman juga. Mungkin dari atas kali ya. Pertama mungkin dari sesinya Mas Dewa nih. Si Microplot ini apakah support via DX? Oh ya. Oke. Untuk Microplot ini boleh. Untuk Microplot ini mendukung PHDX ya. Sama ini kan punya Hyper-V. Nah, untuk VMware kayak VMDK juga bisa dukung. Jadi nanti kita convert di raw image biasanya, sama yang bisa di showcase tadi di sebentar langsung tambahkan.
custom file, nanti kita bisa masukkan file PHDX, MDK atau Pico atau image. Ya, cukup menjawab ya Pak Yoga. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Yudi, apakah jumlah not menentukan server fisik? Ya, mungkin saya coba bantu jawab ya kalau yang ini. Saya masih kurang nangkep nih maksudnya seperti apa. Jumlah node menentukan jumlah server fisik. Iya, maksudnya node adalah server fisik ya. Maksudnya ya, node itu server fisik, betul. Ya, karena Microsoft sendiri disarankan pakai server fisik ya Mas, berarti environment canonical sendiri. Karena kalau untuk menggunakan VM itu memang tidak disarankan. Bisa, cuma tidak disarankan. Ya, mungkin untuk development aja buat testing gitu ya. Kalau pakai VM nggak ada masalah, cuma untuk production apalagi untuk sektor yang kritikal ya, sektor yang sangat perlu SLA tinggi. Nah, itu kita sarankan untuk pakai bare metal atau server fisik. Ya, semoga menjawab ya, Mas. Oke, Mas Yudi sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rosid. Nanti bisa minta recordingnya. Nah, untuk recording nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ITTS Podcast. Nanti cari aja di kolom pencarian ITTS Podcast. Jadi semua rekaman webinar yang kemarin atau bahkan yang dari Sahabat Indonesia juga ada di situ. Jadi teman-teman bisa akses aja. Nah,